Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Zaki Darus Sidik, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Kedua. Di sini saya akan mengulas ulang materi yang sudah diberikan oleh Bapak Sukni Tumi Pangata SHMH selaku pemateri atau narasumber mengenai tindak pidana narkotika atau paralegal tindak pidana narkotika, yang mana materi ini berisi tentang dasar-dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana, lalu yang terakhir, perkara pidana narkotika di BNN atau Badan Narkotika Nasional, lalu kemudian di kepolisian dan juga di kejaksaan. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai dasar-dasar penyelidikan. Nah, apa itu penyelidikan? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya mohon koreksi jika saya salah. Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian peristiwa serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan yang diduga sebagai tindak pidana, yang diduga sebagai kejahatan, pelanggaran tindak pidana, maupun perbuatan tindak pidana. Nah, pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai delik atau tindak pidana ini bertujuan untuk menentukan sikap penyelidik apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan ataupun tidak. Nah, fungsi dan wewenang penyelidik menurut Pasal 5 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Fungsi dari penyelidik ini adalah yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Lalu yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Lalu yang terakhir, tindakan lain menurut hukum. Nah, yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum ini bisa ditafsirkan sebagai, jadi seorang penyelidik ini dapat bertindak berdasarkan perintah penyidik, yang diantaranya melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku atau disebut juga sebagai tersangka, lalu memerintah kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut meninggalkan tempat perkara, lalu melakukan penggeledahan, penyitaan barang-barang bukti, mengambil sidik jari, memotret seseorang, lalu bisa juga membawa dan menghadapkan seseorang yang diduga tersebut kepada penyidik, seperti itu. Nah, lalu masuk kepada
definisi penyidikan. Nah, apa itu penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Nah, dengan bukti tersebut dapat ditemukanlah titik terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka ataupun pelakunya. Nah, seperti itu. Nah, untuk tata cara pemeriksaan penyidikan ini ada beberapa langkah ya. Jadi yang pertama ini tentunya pemeriksaan tersangka. Nah, di sini tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, lalu juga tersangka berhak agar perkaranya dapat segera diajukan ke pengadilan. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting ya, tersangka berhak untuk diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang dapat dipahami apa yang disangkakan kepadanya pada waktu awal pemeriksaan dimulai. Lalu juga tersangka dapat mengajukan keberatan atas penahanan penyidik. Ya, bisa jadi keberatan ini karena tersangka ini ya tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana, atau ya bisa juga karena prosedur atau tata cara penangkapan yang dilakukan oleh penyelidik tidak sesuai prosedur atau tidak manusiawi ya, dan lain sebagainya. Bisa jadi ya seperti itu. Lalu tersangka dapat mengajukan penetapan status status tersangka, pemeriksaan, penangkapan maupun penahanan kepada peradilan. Lalu yang keempat, tersangka dapat mengajukan saksi yang menguntungkan. Nah, maksudnya menguntungkan di sini bisa ditafsirkan, bisa dijelaskan ketika seorang tersangka tersebut ia merasa bahwa dirinya tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana, dia dapat mengajukan ya saksi kunci ya, yang membuktikan bahwa tersangka tersebut tidak terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dan yang terakhir, tersangka dapat mengajukan ahli. Nah, lalu bagaimana perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan? Kalau dari segi segi pejabat pelaksananya, tentu saja seorang penyelidik untuk dari segi pangkatnya tentu saja di bawah penyidik ya. Kalau dari persamaannya,
ya baik penyelidik maupun penyidik sama-sama merupakan anggota kepolisian atau Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kalau dari ini segi wewenangnya, seorang penyelidik ini tentu saja sangat terbatas karena tadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 5 ayat 1 bahwa seorang penyelidik itu tugasnya hanya sebatas tadi ya, yang pertama menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, dan tugas-tugas yang diperintahkan tentunya oleh seorang penyidik seperti itu. Penyidikan dapat dihentikan karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, tidak diperoleh bukti yang cukup. Yang kedua, peristiwa yang dipersangkakan bukan merupakan delik atau tindak pidana. Nah, yang ketiga, penghentian demi hukum. Demi hukum ini ada beberapa. Yang pertama itu nebis in idem, atau seseorang yang nebis in idem ini merupakan seseorang tidak dapat dituntut sebanyak seorang tidak dapat dituntut sebanyak lebih dari satu kali. Karena apa? Jadi nebis in idem ini sederhananya seseorang yang tidak dapat dituntut sebanyak 2 kali oleh perkara yang sebelumnya sudah diputuskan inkrah oleh pengadilan. Misalkan nih, seseorang sudah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, sudah mendapatkan vonis dari pengadilan, sudah mendapatkan hukuman penjara misalkan, terus mendapatkan hukuman denda ratusan juta rupiah, dan seorang pelaku kejahatan itu atau pelaku tindak pidana itu sudah melaksanakan apa yang sudah divonis oleh pengadilan tersebut. Nah, dia tidak dapat dituntut kembali oleh perkara yang sama. Nah, itu yang dinamakan nebis in idem. Lalu penghentian penyidikan demi hukum ini meliputi tersangka meninggal dunia dan juga perkara tersebut sudah kadaluarsa. Nah, lanjut kepada
penuntutan, dasar-dasar penuntutan. Nah, yang dinamakan penuntut di sini adalah seorang jaksa yang tentunya jabatannya sudah yang statusnya sudah merupakan seorang pegawai negeri sipil. Nah, di sini penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan menetapkan batas waktu penahanan. Lalu penuntut umum membuat surat dakwaan, yang mana surat dakwaan tersebut wajib diberikan kepada tersangka atau advokatnya. Nah, lalu penuntut umum melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan. Nah, sekilas tentang surat dakwaan ini. Definisi dari surat dakwaan itu ialah rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan juga merupakan landasan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Ya, seperti itu. Baik. Untuk baik, itu saja yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas banyak kekurangan dalam pemahaman saya terhadap materi yang disampaikan oleh pemateri, atas tata cara penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah memperhatikan review saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.